seluruh Dewan Penguji, yang saya hormati Saudara Prof. Fedus, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di ujian terbuka ini. Marilah kita buka ujian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi ujian ini. Amin. Dan memberikan rahmat, keberkahan, ampunan pada kita semua yang hadir di ujian terbuka ini. Saya persilakan Profesor Dr. Anis Masturhatun, SHMH, selaku kopromotor, untuk menyampaikan kurikulum vitae. Saudara Prof. Fedus, dipersilakan. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Penguji, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Izinkan saya membacakan daftar riwayat hidup Romo Fendus. Nama Dwinanta Nugroho, SE EMP Emling. Tempat tanggal lahir Bantul 28 November 1974. Agama Islam. Alamat rumah Perumpondok Permai, Giwangan A16 A12B, Jalan Monumen Perjuangan, Wirokerten, Bangutapang, Bantul. Jabatan Direktur Honor PT Sakalek Anfaya Sumapala, Honor CV Kitab Kalimasodo, Honor CV Saka Sejahtera Raya, Honor CV Ali Geni, Tim AN Parampara Praja, Dewan Penasihat Gubernur DIY, Bidang Pertanahan, Pakar Kebijakan Publik Bapemperda DPRD DIY, Dosen Tidak Tetap STIC Kartika Bangsa Yogyakarta. Istri almarhum Kandidat Dr. Dewi Murni Handayani SOS MAP, dikaruniai oleh 3 orang putra-putri ya. Pemanda Bintang Nugroho, Hendaya Satya Anggara, dan Bidadari Jelita. Ini namanya kok unik ya. Kalau Bidadari itu pasti Jelita ya. Kalau Jelita belum tentu Bidadari. Dan Saudara Romo Fendus aktif dalam kegiatan konferensi nasional maupun internasional dan sudah kan pada jurnal internasional tadi. Demikian daftar riwayat hidup Romo Fendus dan layak untuk diajukan promosi pada siang hari ini. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Anis Masturhatun, SHMH. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan 7 Dewan Penguji. Pertama, Profesor Dr. Adi Sulistiono, SHMH. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam Prof. Adi. Matur suwun rawuhnya. Guru Besar Fakultas Hukum UNS Surakarta, Ketua Senat Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kedua, Profesor Dr. Mahmud Tarom, SHMH, Rektor Universitas Wahid Hasim Semarang, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasim. Waalaikumsalam, Prof. Kemudian dari daring juga Dr. Sri Kusria, SHMH. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. Kemudian yang luring ini yang sebelah kanan, Profesor Dr. Eko Dekan Fakultas Hukum Unisula. Sebelah kiri saya, Profesor Dr. Sri Endah Wahyuningsi, SHMH, Doktor Ilmu Hukum Unisula. Dan paling kiri Profesor Dr. Anis
Mas Suruhatun SHMH, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsula. Selanjutnya saya persilakan Saudara Prof. Fendus untuk menyampaikan pokok pikiran disertasi saudara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin saya membuka masker. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat dan amat terpelajar, Profesor Dr. Haji Gunarto SH, SE AKT MHum selaku Ketua Dewan Penguji, juga Dekan Fakultas Hukum, serta sekaligus sebagai promotor. Kemudian Profesor Dr. Anis Mas Suruhatun SH MHum selaku anggota Dewan Penguji, juga selaku kopromotor. Kemudian Profesor Dr. Adi Sulistiono SH MH, anggota Dewan Penguji. Profesor Dr. Mahmud Tarom HR SH MH selaku anggota Dewan Penguji. Dr. Hajah Sri Kusriah SH MHum selaku anggota Dewan Penguji. Profesor Dr. Hajah Sri Indah Wahyu Ningsih SH MHum selaku anggota Dewan Penguji, serta Profesor Dr. Eko Soponyono SH MH selaku anggota Dewan Penguji. Perkenankan saya menyampaikan pokok-pokok pikiran disertasi saya yang berjudul Rekonstruksi Kepemilikan Tanah Sultanat Ground dan Paku Alamanat Ground dalam Kerangka yang berkeadilan dan berkemanfaatan. Jadi sebagai latar belakang secara filosofis apa yang menjadi tulis saya, sebenarnya satu keinginan untuk mewujudkan status kepemilikan tanah Kasultanan dan Kadipaten yang berkeadilan hukum berdasarkan aspek historis dan pengakuan kedaulatan otonomi atau keistimewaan DIY guna meminimalisir terjadinya peristiwa-peristiwa hukum yang berupa gugatan atas keberadaan tanah Kasultanan dan Kadipaten. Jadi awalnya sebenarnya adalah karena di dalam lingkup pekerjaan saya, kemudian karena berbenturan selalu dengan urusan pertanahan di tanah, terutama sekali tanah Kasultanan dan Kadipaten di DIY, kemudian itu memberikan memberikan pemahaman bagi saya beberapa hal kenapa bisa selalu ada permasalahan. Itu yang melatar belakang secara filosofis sebenarnya, sehingga kenapa terjadi selalu permasalahan yang katakanlah itu belum berkeadilan. Dari aspek historis kemudian kami mengungkap beberapa hal terkait dengan mulai dari perjanjian Giyanti tahun 1755 sampai kemudian beberapa ketika bergabungnya DIY ke dalam NKRI dan kemudian tercermin di dalam beberapa hukum positif yang ada di NKRI. Namun demikian, kenapa selalu ada gugatan itu yang menjadi pemikiran kami. Kemudian secara sosiologi sendiri sebenarnya di dalam lingkup saya, karena saya kebetulan lahir besar di Jogja, jadi saya mengetahui betul kultur dari masyarakat seperti apa. Mereka begitu menghormati hak hukum adat tradisional yang ada, terutama sekali masalah kepemilikan tanah Kasultanan dan Kadipaten ini. Dan memang di dalam kultur masyarakat itu ada sendiri hak tersebut terbagi menjadi 5, yaitu ada hak anggaduh, hak anganggu, hak andarbi, hak magersari, maupun hak ngindung. Dari berbagai permasalahan tadi kemudian saya mencoba mempelajari secara yuridis seperti apa saja. Jadi saya berusaha melihat masalah ini menjadi satu hal yang sederhana. Seandainya saya mempunyai sawah, kemudian di situ saya mempunyai kebebasan sebenarnya tadinya untuk menanam apa saja, tapi kemudian dengan adanya beberapa regulasi, kemudian saya diatur harus nanam ini, dan sebagainya. Demikian juga sebenarnya ternyata masalah tanah Kasultanan dan Kadipaten. Jadi yang menjadi referensi hukum saya dari secara yuridis yang menjadi ini adalah di dalam konsideran mengingat Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012, di mana di situ di konsideran itu melihat merefleksi dari Undang-Undang Dasar 1945, dan itu setelah kami melakukan telaah hukum bahkan sampai amandemen yang keempat sekalipun tetap seirama dengan
apa yang menjadi kaidah seharusnya dari sejak awal ketika DIY itu bergabung dengan NKRI. Kemudian Undang-Undang tahun nomor 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu juga seirama dengan yang kemudian menelurkan menjadi kepemilikan tanah Kasultan Kadipaten itu tetap dihargai eksistensinya. Namun kemudian ketika saya merunut pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang nomor 32 tahun 2004, ini terlihat sekali ada beberapa hal yang berbeda. Berbeda itu mulai dari kewenangan dan sebagainya yang kemudian muaranya akan berpengaruh sekali dengan atas pengakuan terhadap kepemilikan tanah Kasultan dan Kadipaten. Jadi kalau saya dari hasil di dalam analisis kami, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini awal muasalnya adalah di Undang-Undang nomor 22 tahun 1948. Dan itu seirama betul dengan Undang-Undang Pembentukan DIY yang nomor 3 tahun 1950. Jadi kalau saya baca di historik itu karena penghormatan dari Bung Karno waktu itu pada Yogyakarta, kemudian lahir pokok-pokok pemerintah daerah di Undang-Undang nomor 22 tahun 48. Kemudian Ngarso dalam ke-9 waktu tahun 1949 mengadakan kunjungan ke Bangka, ketemu dengan beliau Bung Karno, kemudian disitulah kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu menyumbang 6 juta golden untuk pembangunan dan pemerintahan di NKRI. Dari situ semakin kuat pengakuan dari Bung Karno, kemudian muncul kemudian di Undang-Undang 350 dan salah satu pasalnya di pasal 1 ayat 1 langsung mengakui bahwa daerah Kasultanan dan daerah Kadipaten ditetapkan sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini menjadi norma hukum, menjadi makna hukum berarti bahwa yang bukan daerah Kasultanan dan daerah Kadipaten berarti bukan menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Secara analoginya seperti itu. Nah, namun demikian beberapa hal itu ketika terjadi pergantian dari Undang-Undang 22 tahun 48 kemudian hampir setiap dekade itu muncul Undang-Undang Pemerintah yang baru. Mulai dari tahun 57, 65, 77 dan sebagainya sampai kalau yang sekarang terakhir sampai di 2014, namun saya tetap merefleksi ke yang 32/24 karena itu yang ada di dalam konsiderannya Undang-Undang Keistimewaan. Dari situ kelihatan bahwa ada banyak norma-norma hukum yang mengakibatkan pengurusan terhadap nilai-nilai keistimewaan DIY, terutama sekali yang mempengaruhi terhadap kepemilikan tanah Kasultanan dan Kadipaten ini. Dan ini mulai dari beberapa undang-undang itu saja sudah muncul perbedaan-perbedaan antara penyebutan peristiwa provinsi, kemudian penggantian istilah kepala daerah menjadi gubernur dan sebagainya, sehingga ada semacam indikasinya semacam agar DIY benar-benar menjadi daerah provinsi dengan otonomi biasa, seperti halnya daerah yang lain. Nah, saya kembali pada penjelasan yang tadi saya sampaikan, bahwa sebenarnya ketika baik DIY maupun NKRI ketika ini bergabung dari Mastat kemudian menjadi Restat ini sendiri masing-masing komponen terlihat gagap sebenarnya. Bahwa sebenarnya kalau karena dulu Kasultanan ini adalah selaku kerajaan, di mana di situ dari berbagai teori Aristoteles dan sebagainya itu menyebutkan bahwa semua tanah itu milik raja dan memang itu diamini di dalam beberapa dokumen sebenarnya seperti itu. Nah, ketika DIY bergabung dengan terintegrasi dengan NKRI sebenarnya bukan berarti bahwa tanah-tanah kemudian menjadi miliknya NKRI. Hanya saja penerapan dari pelaksanaan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 350 tersebut yang menyatakan daerah Kasultanan Kadipaten itu tetapkan menjadi DIY itu tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaan yang seharusnya peraturan pelaksanaan berupa PP yang mengatur legitimasi dari pengakuan kedaulatan atas daerah Kasultanan dan Kadipaten itu seharusnya diwujudkan dalam sebuah sertifikat. Gitu. Kemudian dari beberapa hasil tadi, yang kedua juga bahwa Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 ini juga kurang selaras dengan perkembangan historis hukum pertanahan di DIY. Ini beberapa hal justru memberikan friksi antara pengakuan atas hak asal-usul yang ada di dalam Undang-Undang Keistimewaan tersebut dengan berbenturan dengan asas hukum yang lex posterior derivat legi priori. Jadi
saya merunut dalam pasal 32 ketika Kasultanan Kadipaten ditetapkan sebagai badan hukum, maka mengandung konsekuensi logis ketika sekarang ini ada pengadaan tanah SG dan PAG, pendaftaran tanah sertifikasi dan sebagainya, yang itu dibiayai dengan danais, artinya dengan uang negara. Karena UK ini bersifat tidak surut ke belakang tapi ke depan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya pengadaan tanah SG PAG yang sekarang ini berarti berasal pengadanya dari uang negara, bukan lagi atas hak asal usul. Karena ditetapkan sebagai badan hukum baru setelah adanya Undang-Undang 13 2012. Hal semacam ini kontroversial di dunia luar, bahwa UK ini sendiri pun sebenarnya tidak cukup memadai untuk mengambil alih beberapa hak atas yang sekarang ini menjadi milik beberapa hal orang lain. Dan memang ada beberapa hal yang di dalam implementasinya itu menjadi rancu. Karena sekarang ini terus terang ada beberapa yang tadinya itu adalah hak Magersari, tahu-tahu sekarang menjadi SHM. Kasus itu banyak sekali. Dan memang dari BPN sendiri ketika kami mengadakan audiensi itu memang ada kesalahan pemahaman yang tadinya di sawah-sawah tanah-tanah kas desa itu disebut sebagai TN itu diterjemahkan menjadi tanah negara, padahal sebenarnya maksud dari keraton tadinya adalah tanah negeri. Nah itu kasus itu banyak sekali dan menjadi PR kami di DIY seperti itu. Kemudian hasil yang ketiga, bahwa Kasultanan Kadipaten sendiri sebagai pemilik tanah itu sendiri sudah terbukti beberapa hal ini memang belum bisa menggunakan dan mengelola tanah tersebut untuk kepentingan sebesar-besarnya, kepentingan pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Jadi saya terima kasih sekali kemarin arah yang dari ujian sebelumnya, bahwa memang berarti bahwa tanah Kasultanan Kadipaten ini berupa hak komunal, yaitu hak privat yang dimiliki bersama. Sehingga sebenarnya dari situ semuanya memiliki, masyarakat DIY juga memiliki, karena pada hakikatnya yang namanya Kasultanan itu terdiri dari 3 komponen, yaitu Bendoro, Abdalam, dan Kawulo. Selama ini beberapa di dalam implementasinya itu mengarah bahwa yang namanya Kasultanan adalah hanya pihak keraton saja. Ini yang salah, padahal keraton itu sesuai definisinya pun itu adalah rumah raja, istana raja, rumah kediaman raja. Hal itu yang kemudian menjadi dasar bahwa di dalam kesimpulan kami memang kepemilikan tanah Sultan Ground dan Pakualan Ground ini menjadi rancu ketika masalah kedaulatan tentang keistimewaan ini kemudian semakin bergeser, semakin surut dan menjadi semacam daerah yang biasa pada umumnya yang lain dengan daerah otonom. Kemudian hal tersebut kemudian harus juga diperlukan penegasan atas aspek kepemilikan tanah Sultanate Ground dan Pakualaman Ground ini, sehingga benar-benar harus ada pengakuan secara induk bahwa itu adalah berupa hak komunal yang tadi kami sampaikan itu tadi. Karena memang pada dasarnya ketika pada saat ini kondisinya seakan-akan ada dualisme antara pengaturan yang dari keraton itu dengan UPA, padahal sebenarnya sudah seiring. Hanya pemahaman masalah ini karena ditetapkan sebagai penyebutan daerah swapraja itu menjadi definisi yang berbeda-beda. Pada diktum keempat UPA atau Undang-Undang 560 itu bahwa tanah swapraja beralih pada negara. Tapi ketika kita mempelajari dari naskah akademiknya, kalau kita membaca dari buku karangan Profesor Budi Harsono yang kemudian menjadi naskah akademik bahwa daerah swapraja itu adalah daerah yang punya pemerintahan sendiri yang dia merupakan peninggalan dari Hindia Belanda. Ini definisi yang ada di dalam naskah akademiknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, Undang UPA. Namun menurut KBBI juga daerah swapraja adalah daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri. Hal ini menjadikan kerancuan definisi ini menjadikan akibat sehingga seolah-olah bahwa DIY ini tidak sesuai dengan UPA. Padahal DIY itu belum pernah dijajah oleh Hindia Belanda. Itu sehingga maksud yang dikandung di dalam UPA sendiri bahwa tanah swapraja beralih pada negara itu adalah untuk tanah-tanah swapraja seperti halnya misalnya Kasultanan Cirebon. Misalnya daerah-daerah yang tadinya menjadi jajahan dari Hindia Belanda. Tapi DIY belum pernah dijajah oleh Hindia Belanda
dan DIY tidak merdeka dari Hindia Belanda, tidak juga merdeka dari NKRI, sehingga penyebutan daerah Swapraja ini sendiri kadang menimbulkan polemik, walaupun ini sebenarnya adalah konsepnya sebenarnya adalah di masa pemerintahan, tetapi sangat berimbas pada pemilikan tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground. Mungkin itu Bapak yang kami sampaikan. Terima kasih sekali, dan dengan segala kerendahan hati kami mohon masukan dan juga tambahan informasi buat kami untuk peningkatan kualitas di kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Prof. Fendus telah menyampaikan pokok-pokok pikiran disertasi saudara. Selanjutnya tanya jawab dimulai dari Profesor Dr. Adi Sulistiono SH MH, Guru Besar Fakultas Hukum UNS Solo. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto selaku Ketua Dewan Penguji dan Dekan Fakultas Hukum Uni Sula. Yang saya hormati Profesor Hajah Anis Masdurat Hatun selaku Ketua Penguji dan selaku Ketua Program S3, Profesor Hajah Sri Endah Wayuningsih selaku Penguji dan Sekretaris Program S3, Profesor Al-Ustadz Profesor Dr. Mahmutar Harun, Rektor Universitas Wahid Hasim yang amat terpelajar, Profesor Eko Swaponyono SHMH, dan Ibu Dr. Sri Kusriat. Dan yang saya banggakan, Mas Dwinanta Nugraha. Beberapa hal yang saya sangat tertarik, ini luar biasa ini tulisannya Mas Dwinanta Nugraha. Ini disertasi yang penelitiannya sangat gampang datanya buat Mas Dwinanta karena ada di dalamnya, ya kan. Saya hanya ingin mempertanyakan dulu yang terkait dengan konsistensi dari judul, karena judulnya diawali dengan rekonstruksi, jadi kepemilikan tanah. Jadi ingin Mas Dwinanta, existingnya konstruksi kepemilikan tanah itu dianggap Sultan Ground dan Pakualaman Ground itu dianggap tidak berkeadilan, makanya direkonstruksi. Tetapi di rumusan masalah nomor 3 itu bagaimana seharusnya tata kelola kepemilikan. Nah, ini menjadi lain, tata kelola itu mengelola tanah yang ada, ya kan? Mengelola tanah yang ada yang dilakukan oleh pemiliknya, ya kan? Jadi lain. Bisa dijelaskan Mas Dwinanta kenapa tidak sinkron antara judul dengan rumusan nomor 3 itu? Monggo Saudara Promo Fendus. Apa suara saya terdengar? Halo? Apa suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Bro. Oh iya. Saya nggak mendengar suaranya Mas Promo Fendus.
Halo? 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 Ini. Halo? Iya, sudah. Pejamun, Ji? Tadi pertanyaan saya bisa dipahami oleh Mas Profedus. Diulangi, Prof. Oh, Mati. Oh ya. Oh ya, mohon maaf. Mas Profendus, Mas Dwinanta Nugraha, saya mengapresiasi tulisan ini. Anda ada di dalam dan ingin membuat satu penguatan, ya kan, di pengaturan tanah sultanan ini. Nah, kalau di judul Mas Profendus itu tertulis rekonstruksi kepemilikan tanah, ya kan? Ini karena adanya ketidakadilan di dalam konsep tanah sultan ground dan paku alam ground. Tetapi di rumusan masalah nomor 3 itu tertulis bagaimana seharusnya tata kelola kepemilikan. Jadi kalau tata kelola pemilikan itu tertangkap bahwa pemilik sedang melakukan bagaimana mengelola tanah yang berdiri dengan benar. Jadi tidak sama konsep dengan rekonstruksi kepemilikan tadi. Bagaimana Saudara Profedus menjelaskan ketidakkonsistenan antara judul dan rumusan nomor 3 ini? Mungkin kami langsung jawab. Ya, langsung. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi maksud kami di dalam perumusan masalah itu adalah bahwa itu berkeadilan karena adanya banyak sekali gugatan dan sebagainya, permasalahan-permasalahan hukum di situ. Namun juga kaitannya dengan tata kelola tadi, karena memang belum bisa dipahami bersama bahwa seharusnya tanah Kasultan dan Kadipaten itu adalah tanah yang berupa hak komunal. Jadi dia seharusnya adalah hak privat yang menjadi milik bersama, yaitu 3 komponen yang ada di dalam Kasultanan, yaitu Bendoro, Abdi Dalam, dan Kawulo, seluruh masyarakat DIY. Itu sebenarnya mempunyai hak privat terhadap tanah Kasultan dan Kadipaten tersebut, begitu. Nah, hal itu yang tidak disadari juga oleh beberapa orang yang kemudian mengajukan gugatan dan sebagainya. Jadi sementara bahwa mohon maaf sekali pihak keraton sendiri pun tidak bisa menempatkan posisinya bahwa dia sebenarnya bukan satu lembaga yang harusnya mengambil keputusan mutlak terhadap apapun tentang kepemilikan tanah Sultan. Oke, matur nuwun Mas Profendus. Berarti seandainya di rumusan masalah nomor 3 itu kata seharusnya tata kelola itu diganti rekonstruksi rekonstruksi, nggak apa kepemilikan di situ. Terima kasih masukannya. Nanti akan menjadi review bagi kami, Bro. Terima kasih. Saya kepingin tahu karena posisi panjenengan ada di dalam. Saudara kan galau karena ketidakadilan, ya kan? Ketidakadilan itu kan. Jadi belum berkeadilan. Itu yang diperlakukan tidak adil siapa kira-kira dalam konsep ini? Yang dalam konsep ini sebenarnya adalah daerah istimewa Yogyakarta sendiri. Itu jadi yang pertama menurut yang pertama yang diperlakukan tidak adil seperti itu. Terus yang kedua adalah masyarakat DIY sendiri juga. Jadi selain daerah istimewa sendiri sebagai satu bentuk pemerintahan sendiri, kemudian sama masyarakatnya juga memperoleh ketidakadilan di dalam hal ini. Jadi yang diperlakukan tidak adil tidak hanya pemerintah DIY tetapi juga masyarakatnya, kan? Terutama yang Magersari itu masyarakatnya. Ya. Jadi ada yang diperlakukan ini karena jangan sampai orang membacanya yang diperlakukan tidak adil hanya DIY aja, ya kan? Termasuk di sini masyarakat ternyata, ya. Dan ada lagi konsep yang tidak adil misalnya dalam perspektif orang Cina. Orang Cina itu kalau di DIY kan tidak boleh punya hak milik. Dia kadang-kadang juga merasa diperlakukan tidak adil, ya kan? Walaupun punya hak dimungkinkan mempunyai hak guna bangunan. Nah, menarik di sini
karena memang Yogyakarta ini lain ya kan. Di waktu itu menyumbang 126 juta golden ya kan, betul? Untuk waktu menyumbang ke kas negara. Ya, tahun 49 itu 6 juta golden, Pak. Apa? 6 juta golden. Oh iya, 6 juta golden. 6 juta golden itu setara dengan berapa itu? Kalau sekarang triliun. Kurang tahu pastinya apa? Sekarang. Dulu kan nyumbangnya hampir 6,5 juta golden. Kalau di kurs sekarang itu saya kurs 500 triliun. Buat itu luar biasa ini ya kan. Makanya kalau diberi keistimewaan itu sudah sepantasnya. Karena waktu itu nyumbang negara hampir 500 triliun. Nah, yang menarik di sini sebenarnya saya sepakat dengan gagasan saudara untuk membadankan keadilan. Cuman sayangnya, saudara Promovendus, kenapa teori keadilannya menggunakan teori keadilan John Rawls? Kenapa tidak menggunakan keadilan Pancasila? Kenapa? Argumentasi Anda gimana ini? Mas Promovendus, dengar suara saya? Ya. Dengar, Prof. Oh iya. Mohon izin, langsung kami tanggapi. Dan kalau panjenengan apa? Gelarnya di depan apa? Gelar, saya tidak ada gelar sama sekali. Oh, nggak ada, Nji. Tidak ada. Saya hanya, kalau di Jogja, saya golongan bidak pejaraan istilahnya gitu. Jadi rakyat jelata. Hanya begitu. Terima kasih sekali Prof atas pertanyaan. Jadi yang pertama tentang masalah etnis tertentu ya, yang tidak bisa memiliki tanah di DIY. Sekarang kita kembali ke hakikatnya. Bahwa sebenarnya ketika ini kerajaan maka sebenarnya semuanya adalah milik raja. Masalah kemudian ada tahta untuk rakyat itu adalah hal yang kedua. Tapi ketika milik raja menjadi privatnya, hak privatnya dia. Siapa yang boleh menempati di situ itu adalah hak saya sendiri. Dan kebetulan sendiri bahwa secara historis memang tidak hanya raja, tapi juga masyarakat mempunyai pengalaman yang kurang baik terhadap etnis tersebut, begitu. Itu yang menjadikan kemudian sempat ada yang disebut dengan diskriminasi dan sebagainya. Namun karena ini adalah hak komunal, artinya hak privat, maka sebenarnya terserah dari yang punya lahan, sebenarnya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi saya masalah teori Mas Promovendus. Oke, ya. Yeah. Nanti akan kami review kembali Pak. Terima kasih sekali. Cuma memang yang paling saya tekankan adalah teorinya Hans Kelsen Pak. Yang itu yang menjiwai saya. Kemudian saya mempelajari hukum-hukum positif berupa undang-undang itu tadi. Karena di Hans Kelsen sendiri bahwa keadilan itu adalah suasana lahiriah batinnya yang diwujudkan di dalam bentuk hukum positif berupa peraturan. Nah, kalau panjenengan nanti gunakan teori keadilan mulai dari Pancasila Notonegoro, kemudian ada 45 butir pengamalan Pancasila itu, di mana di dalam keadilan sosial itu ada 11 butir, di mana yang 8 itu terkait dengan keadilan hak milik kepemilikan properti. Itu mungkin rekonstruksinya menjadi sangat baik. Jadi biar rekonstruksinya Mas Provendas ini, Mas Dwinanto ini nanti betul-betul memang bersumber dari Pancasila. Kalau Pancasila itu kan sumber segala sumber hukum, ya kan. Kalau rekonstruksinya bersumber dari sana, daerah istimewa Yogyakarta tadi undang-undangnya itu sudah nggak bisa dipertanyakan lagi, ya kan, bahwa itu yang merasa didiskriminasi apa enggak, tapi karena sumbernya kan berasal dari Pancasila, ya kan. Jangan menggunakan teori-teori yang dari Barat kan, tukar teori-teori kapitalis kan. Nah, kalau nanti Anda bergunakan teori-teori dari John Rawls, malah nanti keistimewaan itu menjadi paradok kalau pakai teorinya John Rawls. Tapi kalau pakai keadilan sosial Pancasila lain lagi. Ya. Nah, kemudian terima kasih. Saya hanya meluruskan Mas Promovendus karena penelitian Anda adalah penelitian normatif, sedang Anda juga menggunakan teori sistem hukumnya Friedman misalnya. Nah, ini lebih baik
konsisten aja. Kalau memang menggunakan teori normatif, nanti hukum yang baik yang akan Anda rekonstruksi itu menggunakan apa? Misalnya hukum yang bermoral, misalnya punyanya Lon Fuller, Morality of Law, 8 asas legalitas itu misalnya undang-undang yang baik adalah undang yang kayak apa. Jangan menggunakan teorinya Lawrence Friedman ya kan. Nanti tidak pas dengan pendekatan dan jenis penelitian saudara. Kira-kira kalau saya ingin tahu di saran saudara dari 3 itu, yang berkualitas novelty itu yang mana? Di antara 3 yang Anda tawarkan, yang Anda sarankan itu. Yang belum pernah, kan ini sering pernah beberapa artikel membahas tentang masalah ini. Yang kira-kira betul kualitasnya novelty dan itu memang betul-betul berasal dari gagasan Nugroho gitu kan, ya kan, Kanjeng Pangeran Haryo Nugroho atau Pangeran apa saya nggak tahu ya. Yang mana kira-kira Mas Nugroho? Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Kalau saya sendiri ada ide atau saran yang mungkin agak ekstrim, itu adalah berarti setelah dari yang tadi kami sampaikan. Maaf, waktu sudah habis. Oh ya, terima kasih. Semoga sukses selalu. Matur nuwun Pak Dekan selaku Ketua Dewan Penguji. Matur suwun Profesor Dr. Adi Sulistiono, SHMH. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Mahmud Tarom, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami, Prof. Narto, selaku pimpinan sidang dan seluruh Dewan Penguji yang saya hormati, yang tidak perlu saya sebut satu persatu, sudah hafal semua. Baik, Saudara Permafindus, yang akan direkonstruksi itu kepemilikan tanah ya, yang akan direkonstruksi kepemilikan tanah kesultanan ya. Tapi di dalam kajian saudara yang direkonstruksi justru undang-undang tentang keistimewaan. Kira-kira nyambung nggak itu? Judul dengan bahasanya itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi beberapa hal di dalam Undang-Undang Keistimewaan itu sendiri nomor 13 tahun 2012 itu justru malah mempersempit tentang pengakuan masalah kepemilikan tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground tadi, seperti yang sudah kami sampaikan di dalam paparan, bahwa beberapa hal itu justru malah memberikan keraguan. Kalau ingin tidak membuat orang salah tafsir, apa tidak lebih baik konsisten rekonstruksi terhadap kepemilikan yang diatur dalam undang-undang. Jadi pokok tujuan yang ingin direkonstruksi itu jelas, yaitu mengenai masalah kepemilikan tanah kesultanan yang diatur di dalam yang mempunyai dampak akibat dari pengaturan di dalam undang-undang tentang keistimewaan, kan begitu. Sebenarnya, nah ini kalau dilihat dari sejarah, kira-kira negara kesatuan itu mengatur tentang NKRI, negara NKRI mengatur tentang keistimewaan Jogja. Itu kira-kira pas apa enggak? Kalau pengakuan tentang keistimewaannya adalah pas, Prof. Namun saya ya enggak pas, karena Jogja itu sudah istimewa sejak dulu. Lahirnya duluan Jogja. Ya apa enggak? Ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya sudah tidak bermasalah selama ini. Justru muncul pengaturan tentang keistimewaan Jogja itulah yang menimbulkan masalah, kan begitu kan? Ya, yang berdampak pada mengenai status kesultanan, yang berdampak pada mengenai masalah status kepemilikan tanah. Nah, sebenarnya tanpa pengaturan itu kan sudah ada pengakuan.
Jadi dulu Bung Karno itu mengakui keistimewaan Jogja. Yang kedua juga mengakui, menjanjikan untuk pemberlakuan syariat Islam bagi daerah istimewa Aceh. Sama-sama daerah istimewa yang ada pengaturannya sendiri. Ya. Mereka sebenarnya kalau mau sudah menjadi negara sendiri. Kalau mau, mereka sudah berdaulat. Kerelaan Sri Sultan Hamengkubuwono IX itulah jiwa besarnya beliau yang tidak ingin berdiri, justru siap hanya menjadi raja pada kesultanan di wilayah kecilnya itu. Ini kalau dilihat dari keistimewaannya, makanya ini yang harus diperjelas. Maka saya sependapat dengan Prof. Adi, ini memecahkan problem keindonesiaan. Tapi teori-teori yang saudara pakai, belum ada yang berkualitas Indonesia. Teorinya teori barat semua. Nah, dampak dari itulah kadang-kadang justru muncul pengaturan-pengaturan yang berpikir ala barat. Waktu diterapkan, protes dan begitu. Karena tidak mencerminkan watak keindonesiaan. Terima kasih, Prof. Ya. Kemudian mengenai yang terkait dengan masalah munculnya banyak undang-undang. Sekarang ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri sifatnya unifikasi ataukah mengakui kemungkinan terjadinya pluralisme hukum di bidang pertanahan? Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi kalau kami merujuk pada naskah akademik dari Undang-Undang Pokok Agraria sendiri, sebenarnya itu dimaksudkan tadinya dia adalah menerjemahkan dari pasal 33 UUD 45 tentang bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di bawahnya itu dan sebagainya. Nah, sebenarnya awal itu kalau kami baca sebenarnya seharusnya UPA itu menjadi induk dari berbagai undang-undang yang lain, misalnya undang-undang tentang pertambangan, undang-undang tentang perkebunan, kehutanan, pertanian, dan sebagainya. Namun pada pelaksanaannya bahwa pertambangan, undang-undang kehutanan, dan sebagainya, mereka langsung menginduk pada pasal 33 UUD 45 tersebut. Jadi dalam pelaksanaannya pasti akan menjadi rancu, Prof. Gitu. Nah, kalau rancu itu kan memang ciri khas Indonesia. Saling tabrakan antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain. Kayak undang-undang pangan, hak sertifikat halal itu bersifat sukarela, tapi undang-undang yang menyangkut tentang sertifikasi halal itu menjadi wajib, tapi nggak ada sanksi. Akhirnya yang benar yang mana? Itu kan memang ciri khas Indonesia itu. Nah, sebenarnya di dalam UPA kan juga mengakui adanya hak ulayat, adanya hak hukum adat yang masih hidup dan berlaku di tengah masyarakat. Yang itu diakui seperti pada tanah pada kesultanan. Nah, itu sebenarnya mengarah pada pluralisme, dan Indonesia nggak memungkinkan untuk terjadi satu unifikasi secara total. Di dalam lapangan hukum pidana pun ternyata juga ada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 51 yang memungkinkan adanya pemberlakuan untuk daerah eks peradilan swaperaja, hukum pidana adat berlaku secara positif. Nah, ini kan artinya dalam banyak hal dibuka peluang untuk terjadi pluralisme dalam rangka mengakomodir kepentingan-kepentingan negara yang memang kebinekaan itu. Nah, makanya ciri khas dari keistimewaan daerah istimewa Jogja itu harus ada pengakuan. Nah, sekarang yang mungkin Prof. Venus perlu jelaskan, apa akibat dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah sehingga perlu direkonstruksi mengenai masalah kepemilikan tanah kesultanan ini. Silakan. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi mungkin akibat yang pertama seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ketika ditetapkan sebagai badan hukum itu kemudian secara hukum pun akan menilai bahwa pengadaan tanah Kesultanan Kadipaten yang sekarang ini berarti dia bukan berasal dari uang negara, bukan lagi dari hak atas asal usul. Itu yang paling fatal. Kemudian beberapa hal ini kemarin di ujian kemarin saya sempat cerita juga bahwa misalnya
tanah yang ke Prabon ini, yang di tanah kerajaan sendiri sebenarnya sekarang sudah mulai goyah juga. Jadi kami ambil contoh kasus, misalnya kasus Pojok Beteng Lor Wetan kemarin itu sebenarnya secara substansi saya memberikan masukan pada gubernur, ini tidak perlu ganti rugi dan sebagainya, hanya tali asih atas bangunan misalnya seperti itu. Karena itu jelas-jelas miliknya keraton begitu. Namun kehendak dari Ngarsa Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 kemudian ya udah wong soalnya ada duitnya, jadi silakan dibayar saja. Nah, repotnya ini semacam melegitimasi bahwa pengakuan bahwa pihak Kasulan Kadipaten sendiri lemah dalam hal ini, padahal itu kalau dirunut di warkahnya sesuai dengan ininya BPN dan sebagainya itu pasti miliknya Kasulan Kadipaten. Hal semacam itu ada banyak sekali kasus-kasus kemudian yang tadi saya sampaikan tanah Magersari, tanah Ngidung tahu-tahu menjadi SHM untuk pemilik begitu. Itu Prof. Terima kasih. Selamatkan oleh Bel ya. Baik, dari saya cukup. Terima kasih dan saya puas dengan jawaban saudara. Saya kembalikan waktunya kepada pimpinan sidang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Mahmud Tarom, SHMH. Selanjutnya saya persilakan Dr. Kusria, SHMH. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Profesor Dr. Adi Sulistyo, Bapak Profesor Dr. Mahmud Tarom Harun Rosid, Bapak Dr. Haji Gunarto SHM SEAKT selaku Dewan Penguji, Ibu Profesor Dr. Anis Masduro Khatun, Ibu Profesor Sri Endah Wayunisi, dan Bapak Profesor Eko Sopoyono yang saya hormati, dan Promovendus Dwinanto Nugroho. Ya, saya mengasih masukan saja yang pertama tadi untuk menganalisis penelitian Bapak masih menggunakan Undang-Undang 32 tahun 2004. Undang-Undang 32 tahun 2004 itu dicabut Pak, tidak dirubah. Ya kalau dicabut berarti undang-undang ini sudah tidak berlaku. Ya jadi Bapak mestinya analisisnya dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, ya. Karena kalau undang-undang ini dirubah berarti masih berlaku, tapi undang-undang ini dicabut, berarti sudah tidak berlaku. Kemudian tentang keistimewaan Yogyakarta, itu sekarang ini telah mendapatkan pengakuan secara konstitusional di pasal 18B ya Pak. Jadi negara mengakui keistimewaan masing-masing. Jadi sudah terakui secara konstitusional. Lalu Bapak dalam menganalisis ketidakadilan kepemilikan tanah SG dan tanah PAG ya Pak, Saudara Promovendus, kok ketidakadilan ini bagaimana toh, regulasinya itu bagaimana? Kalau dalam konsep negara pasal 33 itu kan negara menguasai artinya mengatur ya. Kemudian terkait dengan keistimewaan Yogyakarta, berarti negara kan harus mengatur tentang kepemilikan tanah. Menguasai bukan berarti negara kemudian menguasai, tapi arti penguasaan di situ adalah negara mengatur. Lah, Bapak, bahwa kepemilikan SG dan PAG ini menurut Pak Dwinanta itu ada ketidakadilan dan belum memberikan manfaat sebesar-besarnya. Regulasinya itu seperti apa, Pak? Tentang kepemilikan SG dan PAG. Terima kasih Dr. Sri Kusria atas pertanyaannya. Jadi ketidakadilannya seperti apa itu memang perlu disadari dulu bahwa antara hak untuk menguasai sama hak milik itu adalah hal yang berbeda. Kalau saya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UPA itu memang di situ ada 4 macam hak yang diatur, yaitu yang pertama hak menguasai dari negara, kemudian adalah yang kedua adalah hak milik perorangan, kemudian ada hak ulayat, kemudian juga ada hak bangsan
Indonesia. Nah, dalam hal ini yang saya bicarakan sebenarnya adalah ketika sebelum terintegrasi menjadi NKRI, artinya orang Yogyakarta pun mempunyai hak atas bangsa Yogyakarta. Untuk dalam hal hak menguasainya dulu. Tapi kemudian ketika itu menjadi melebur dan sebagainya, karena dalam kaidahnya bahwa tanah ini di kepemilikannya ada di Kasultan dan Kadipaten, maka sebenarnya itu menjadi haknya banyak orang atau hak komunal tadi yang sesuai dengan hukum di dalam Undang-Undang 560 bahwa tentang hak privat itu dia mempunyai kekuatan yang terkuat dan terpenuh. Dinyatakan seperti itu. Sehingga Baik. Yang saya tanyakan, bentuk regulasinya itu seperti apa sesungguhnya dalam mengatur SG dan PAG yang dianggap Bapak belum berkeadilan dan belum memberikan manfaat? Ada nggak regulasi tentang kepemilikan ini? Ada, Dokter. Jadi misalnya tentang beberapa hal tadi yang saya sampaikan, kenapa bisa tanah-tanah yang tadinya merupakan hak Magarsari ataupun hak Ngindung dan sebagainya itu bisa ditetapkan menjadi SHM orang yang menempati di situ. Itu salah satu contoh kasus dan itu ternyata banyak sekali. Padahal kalau di dalam disertasi saya, maka implementasi dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 350 seharusnya ada sertifikat atas luasan yang besar yang menjadi bentuk dari pengakuan atas kepemilikan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Sehingga selain itu berupa hak-hak yang tadi diatur masalah menjadi hak enggaduh dan sebagainya itu adalah tata kelola. Ya. Ada nggak Pak peraturan gubernur misalnya atau dalam bentuk perda, kemudian peraturan gubernur DIY yang mengatur tentang kepemilikan tanah ini? Ada nggak Pak? Terima kasih Dokter. Sudah ada, yaitu di Perdais nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Hanya saja yang menjadi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ini ternyata adalah tanah-tanah yang dia jelas menjadi diyakini menjadi miliknya Kasultanan dan Kadipaten dalam bentuk misalnya adalah tanah kas desa, kemudian tanah pelungguh dan sebagainya. Namun seharusnya lebih luas daripada itu. Seharusnya lebih luas. Hanya saja beberapa itu ternyata sudah berganti menjadi SHM. Itu yang menjadi masalah. Ini kan kasus ya menjadi SHM, mungkin ada jual beli yang tanpa sepengetahuan, jual beli yang ilegal mungkin ini kok menjadi SHM gitu. Baik, tadi sudah ada aturan gubernur, ada Perdais, ada aturan gubernur yang dianggap belum berkeadilan, belum memberikan kemanfaatan. Bapak kemudian menganalisis ini dengan teorinya Hans Kelsen. Dengan norma-norma yang baik itu adalah ya norma yang berkeadilan itu ada di dalam rumusan norma itu ya. Jadi berarti rekonstruksi Bapak itu mestinya termasuk rekonstruksi terhadap Perdais atau terhadap aturan gubernur yang mengatur tentang SG dan PAG yang berkeadilan. Itu. Lah menurut Bapak ini mestinya Perdais dan peraturan gubernur itu apa yang direkonstruksi agar menjadi norma yang berkeadilan? Terima kasih Dokter atas pertanyaannya. Kalau untuk yang Perdais ini memang saat ini baru digodok untuk proses penyusunan reviewnya kembali. Entah merubah, entah nanti mengganti. Tetapi simpulnya sebenarnya adalah di Undang-Undang Keistimewaan. Undang-Undang 13 2012 itu sendiri membuka ruang bahwa di situ tuh nanti ada banyak permasalahan yang rancu begitu. Gitu ya, ini waktunya sudah di bel Mas Aziz. Saya kembalikan lagi pada Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SHS AKT. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sri Kusria, SHMH. Selanjutnya saya persilakan yang paling kanan ini, mulai kanan. Profesor Dr. Eko Supoyono, SHMH, dipersilakan. Nuwun, Bro.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang amat terpelajar Prof. Anies, Prof. Indah, Prof. Tarom, Prof. Adi Sulistiono, Prof. Associate Profesor Ibu Dr. Sri Kustiah dan Mas Dr. Aziz, serta Bapak Bonofendes, Pak Dwi, panggilannya Dwi Nanto apa Dwi Ananta? Dwi Nanta. Nugroho Pak panggilannya. Oh, buatan nama Dwi Nanta itu panggilnya Dwi Nanto apa Dwi Nanta? Dwi Nanto. Ah kan, orang Jogja soalnya saya tahu mesti gitu. Kalau Jawa Barat Dwi Nanta gitu. Putra nomor 2 gitu Bapak. Iya. Nama persis. Iya. Terus nanti kalau sudah dokter ada nadar apa enggak? Sebentar lagi kan dokter. Nggih, saya tebak dulu. Apa? Rambutnya dipotong? Bukan. Oh, bukan. Iya, sudah. Sudah, Pak. Sudah. Saya pikir ini kayak dikempotin, tak pikir kok bariki dipotong. Oke, Pak Dwinanta. Pak Dwinanto. Ya. Saya setuju dengan Prof. Adi Sulistiono tadi. Jadi rekonstruksi kepemilikan ini kan, kalau saya orang pidana, tapi saya pernah dengar di Perdata kan ada istilah beseter sama ekenar kan seperti itu. Ya, beseter itu hanya sekedar menguasai, ekenar itu kepemilikan begitu. Ya, nah di sini kalau dituliskan rekonstruksi kepemilikan itu kok sampai belum berkeadilan ini konsep berpikirnya bagaimana gitu Pak Dwi? Pak Nugroho, silakan Pak, monggo Pak. Baru kepemilikan kok sudah dikatakan belum berkeadilan itu bagaimana? Monggo Pak, silakan. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan bahwa berkeadilan itu yang pertama adalah terhadap DIY sendiri ini kami merasa tidak berkeadilan karena seharusnya adalah ada pengakuan dari NKRI ini yang diwujudkan dalam satu bentuk sebagai wujud dari pengakuan daerah Kasultanan dan daerah Kadipaten ini yang ditetapkan menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Jadi daerah itu memang tidak ada secara implisit itu kelihatan apa sih hubungan antara daerah sama tanah sebagai objek hukum. Ya. Tapi sebenarnya kan jelas bahwa daerah Kasultanan itu berarti tanah-tanahnya juga sesuai dengan konsep teori bahwa kerajaan, maka itu semuanya milik raja sebenarnya kan gitu. Oh, iya. Kan pertama kan seperti jadi seharusnya ada sertifikat besar sebagai induk yang menyatakan bahwa itu adalah hak milik Kasultanan dan hak milik Kadipaten. Ya, hanya kemudian ada penegasan lagi bahwa Kasultanan itu berarti dia mengandung 3 komponen yaitu bendera abdi dalam kawula tadi. Iya. Terima kasih ya, Pak Nugroho. Ya, tapi kok kenapa harus memasukkan permasalahan ketiga seperti Prof. Adi tanyakan tadi? Karena saya memang konsentrasinya ke permasalahan ketiga. Kenapa tata kelola seharusnya yang direkonstruksi? Padahal kalau dengar penjelasan ini kan justru tidak terkait dengan masalah tata kelola. Tapi kenapa permasalahan ketiga justru yang dimunculkan adalah rekonstruksi yang seharusnya tentang tata kelola. Gimana Pak kalau seperti itu Pak? Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi tata kelola yang dulu kan memang itu dirumuskan dari pihak keraton tersendiri gitu. Tapi kemudian ketika di Undang-Undang 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY itu, di situ memberikan kewenangan bahwa Kasultanan Kadipaten menjadi badan hukum. Sementara orang bias antara Kasultanan sama keraton itu dianggap sesuatu hal yang sama. Padahal ini hal yang berbeda. Kalau kita mengacu pada nomenklaturnya bahwa Kasultanan itu dia terdiri dari 3 komponen itu tadi, maka keraton itu tetap bukan sebuah lembaga sebenarnya. Tapi dia tetap ada istana ataupun rumah kediaman raja. Ini yang salah. Dan pihak keraton sendiri pun seolah-olah menguasai. Mereka punya legitimasi. Kami diakui oleh UUK sebagai badan hukum. Ini yang kurang pas. Iya, enggak. Ini kalau digunakan, mohon maaf ya Pak Nugroho, kalau digunakan konsep berpikir konsis, ya kan? Karena judulnya itu tidak ada tata kelola. Tapi kenapa permasalahan ketiga justru muncul tata kelola? Lah ini kan konsistensi konsep berpikir ini kan agak nggak lurus gitu loh Pak, maksud saya Pak. Karena tata kelola tidak dimasukkan di dalam judul. Kalau dimasukkan dalam judul betul
rekonstruksi tata kelola kepemilikan seperti itu, itu masuk akal. Permasalahan ketiga muncul tata kelola yang apalagi ditulis yang seharusnya Pak Nugroho. Ya, saya keberatan saya di situ, Pak. Ya, karena ujian ini kan bukan hanya ujian. Keberatan dari disertasi ini itulah wujud ujian. Silakan Pak Nugroho. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi tata kelola itu tadi saya berusaha menjelaskan dari sisi kemanfaatan yang ada di dalam judul. Ya, saya bisa tahu, tapi saya gunakan konsep berpikir yang konsis, ngeten loh Pak. Karena judulnya tanpa tata kelola, kenapa permasalahan ketiga justru muncul tata kelola dan pakai kata seharusnya. Nah, ngeten loh Pak. Nah, kalau seperti itu, kenapa tidak judul ini dirubah, ditambah bukan dirubah, rekonstruksi tata kelola kepemilikan tanah SG dengan tanah PAG seperti itu. Lah kalau seperti itu kan tepat. Karena permasalahan ketiga itu luar biasanya apa pakai kata seharusnya, Pak. Ngaten, Pak. Monggo nanti kan ada Prof Gun, ada Prof Anies ya. Tapi kalau cara saya berpikir itu harus ada konsistensi, Pak. Jadi berpikirnya penjenengan luar biasa. Saya dari awal saja dengarkan wah ini menguasai betul. Bahkan tadi saya pertama mau tanya sanatnya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono itu urutannya di mana? Saya mau tanya gitu tadi. Karena saking pinternya ngomong. Tapi ketika permasalahan ketiga yang Prof Adi singgung, saya meneruskan Prof Adi. Jadi saya yakini betul bahwa kalau konsep berpikirnya itu konsis, maka judul itu ya harus ada rekonstruksi tata kelola kepemilikan, ngaten Pak. Nah maka permasalahan ketiga itu betul sekali karena pakai kata seharusnya. Yang saya tekankan kata seharusnya itu loh Pak. Begitu. Nah itu tidak muncul di dalam judul. Kenapa judulnya tidak diberi kata tata kelola sehingga judul nomor 3 itu top sekali begitu. Iya Pak Adi. Terima kasih. Dan Pak Nugroho. Kemudian saya Pak Nugroho. Karena aturan seperti ini kan mungkin di kerajaan Inggris ada nggak seperti itu? Di sini ada kajian perbandingan dengan negara lain? Nggak ada gitu Pak? Ada Pak, ada beberapa kami dengan Thailand, Amerika, kemudian Hong Kong dan Macau. Ya. Oh Inggris tidak nggih? Tidak Pak. Oh nggih. Pak dasar pemilihan itu apa Pak Nugroho? Saya berusaha mengkaji ini Pak dari beberapa hal terkait yang pertama adalah bentuknya. Thailand adalah kerajaan. Iya, makanya seperti gitu. Inggris kan jaga kerajaan. Jadi bahwa ternyata yang di sana pun sebenarnya ada kerancuan yang katakanlah dari parlemennya sama yang rajanya itu Vajiralongkorn ya. Itu ternyata dia semacam fate juga Pak di sana. Jadi menjadi keyakinan bagi masyarakat di sana gitu. Nah, hemat saya ketika saya membandingkan ketika misalnya yang Amerika Serikat itu karena dulu kita pernah menjadi kita dulu bentuknya adalah race Pak. Indonesia Serikat kan pernah jadi saya mempelajari Amerika. Kemudian kenapa saya mempelajari Hong Kong dan Macau? Karena ketika pemerintahan yang dalam hal ini kedaulatannya pengakuan kedaulatan otonomi keistimewaan ini seharusnya bisa seperti Hong Kong. Ketika dulu yang Republik Rakyat Cina RRC itu dia secara konstitusional mengakui Hong Kong itu dia hanya intervensi di dua hal yaitu politik luar negeri sama pertahanan keamanan. Nggih, coba Pak Nugroho nggih. Kalau boleh diteruskan pertanyaannya. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga jawabannya dengan kajian perbandingan, Bapak condong kemana pilihan negara yang disampaikan ini untuk merekonstruksi? Condong ke mana? Iya, negara mana maksud saya? Iya kan buat apa gunanya untuk Saya condong ke Hong Kong itu Pak, Hong Kong Macau. Itu disimpulkan nggak di dalam kesimpulannya? Belum Pak. Nah, nggak bisa. Harus disimpulkan. Terima kasih Prof. Banun Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Eko Supanyono SHMH. Giliran saya ya. Pertama implikasi praktis ya. Kalau temuannya itu ada pengecualian, kalau yang memiliki hak agendom itu otomatis tidak menjadi tanah Sultanan Ground atau Kadipaten Ground ya. Itu implikasinya berarti yang sudah punya sertifikat dia tidak menjadi milik
sultan atau kadipaten. Yang kedua, pendaftaran tanahnya tidak perlu izin bagi yang sudah memiliki hak ekedom. Yang ketiga, rekomendasinya apa ya dari temuan itu? Dipersilakan. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari kami. Yang pertama jelas perlu disusun lagi tentang RUU keistimewaan yang jilid kedua. Yang dia lebih jelas dalam menerjemahkan, memperkuat dan menegaskan pengertian keistimewaan dan urusan rumah tangga DIY sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950. Terutama sekali atas kepentingan tanah sebagai objek hukum. Ini yang pertama. Ini saya landasi karena di dalam Undang-Undang Keistimewaan sendiri ada kerancuan, Prof. Gitu. Jadi kalau saya mengacu pada pasal 7 ayat 2 UK itu tentang bahwa keistimewaan itu ada 5 urusan itu yang salah satunya ada pertanahan. Sementara di pasal 50 itu ada tabrakan antara pasal sendiri. Di pasal 50 itu pada saat undang-undang ini berlaku, semua ketentuan dalam Undang-Undang 350 tentang pembentukan DIY itu tadi, itu dinyatakan bahwa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Bahwa di dalam Undang-Undang 350 itu diatur semuanya, banyak sekali urusan-urusan sampai 14 urusan. Dan itu menjadi urusan rumah tangganya DIY. Artinya agraria itu juga masuk di Undang-Undang 350. Sehingga sebenarnya tidak perlu diatur lagi di dalam Undang-Undang Keistimewaan yang sekarang. Sebagaimana tadi yang disampaikan tadi sebenarnya malah justru pengaturan itulah yang semakin mempersurut keistimewaan DIY sendiri. Begitu Prof, terima kasih. Ya, dari saya cukup. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SHMH. Matur nuwun Profesor Dr. Haji Gunarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Dewan Penguji Profesor Dr. Haji Gunarto, yang saya hormati Profesor Dr. Mahmud Tarom, Profesor Dr. Adi Sulistiono, Profesor Dr. Eko Soponyono, Profesor Dr. Anis Masdurahatun, Asosiat Profesor Dr. Sri Kusriah, ini para keluarga, saudara-saudara mungkin dari Jogja ya, serta promovendus ini yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Pak Nuk atas ujian disertasi siang hari ini, walaupun mestinya ini dihadiri Nyonya ya, tapi semangat terus, insya Allah akan membawa kebaikan dan keberkahan untuk Pak Nuk sekeluarga. Ya baik, ini Pak Nuk itu nanti sebagai alumni Unisula, artinya harus mengibarkan nilai-nilai Islam dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam di dalam baik disertasi maupun nanti ketika sudah lulus nanti. Saya belum melihat implementasi nilai-nilai Islam di dalam disertasi ini. Nah, nanti kira-kira apa yang bisa berikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum yang bersumber dari nilai-nilai hukum Islam. Silakan. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi kalau di dalam dari sisi agama Islam memang di terakhir itu sudah saya tambahkan tentang konektivitasnya dengan secara hukum dan Islam seperti apa, baik di dalam hadis dan sebagainya. Namun di dalam implementasinya saat ini saya berusaha untuk memperjuangkan katakanlah apa yang menjadi hak dari yang seharusnya. Jadi apa yang menjadi seharusnya itu diberikan karena itu adalah hak dan sebagainya. Walaupun nantinya pun itu mungkin akan berbenturan dengan hak orang lain atau pihak lain dan sebagainya, tapi seharusnya ada legitimasi tentang hak tersebut begitu yang lebih jelas di dalam kepemilikan tanah terutama Kesultanan dan Kadipaten itu. Berarti gitu, sudah ada analisis dari perspektif Islam ya? Ya, wajib. Saudara melakukan kajian perbandingan ada dengan Hong Kong, Makau, bahkan negara-negara Thailand dan lain. Perbedaan dengan daerah istimewa Aceh itu apa sebetulnya Pak? Dengan daerah istimewa Yogyakarta yang dekat-dekat aja ini. Apa Pak?
Ya, kalau saya boleh sampaikan secara objektif, Ibu. Jadi saya di Parangporo Projo ini udah 5 tahun. Saya pernah kunjungan kerja di sana dan di sana namanya Walinangro, kalau yang di sini Parangporo Projo sana namanya Walinangro. Di sana yang namanya kultur budaya itu benar-benar mengendalikan semuanya. Bahkan mereka punya peradilan tersendiri, punya polisi tersendiri pun mereka gitu. Jadi seharusnya pun karena DIY itu adalah istimewanya itu karena dulu memang ini miliknya raja tadinya. Dan dia bebas membiarkan pemerintahan apapun. Ketika dia bergabung ke NKRI maka hak milik atas tanah itu pun terutama itu harus tetap miliknya Kesultanan Kadipaten dalam hal ini termasuk masyarakat itu tadi. Begitu Bu, terima kasih. Apakah menginginkan sama seperti istimewa Aceh gitu, punya kanun, punya sistem peradilan sendiri gitu? Tidak sampai ke situ Bu, kita Jogja lebih santun mungkin ya untuk ya kita terkadang seperti yang sekarang masalah tanah pensertifikatan dan sebagainya, tadinya sempat muncul polemik ini berarti mau dijaluk keraton dan sebagainya, tidak, hanya butuh diakui haknya. Tapi tetap pakailah, tidak masalah begitu. Gitu ya. Memang karena berbeda. Kalau di Aceh itu kan tidak seperti pemilihan yang ada kepala daerahnya seperti yang di Jogja ya, yang artinya ada turun temurun. Sementara kalau di Aceh kan pemilihan secara demokratis ya, gubernurnya, bupatinya dan lain-lain. Jadi memang ada perbedaan antara daerah istimewa Yogyakarta dengan daerah istimewa Aceh, gitu ya Pak ya. Terus setelah Bapak rekonstruksi terhadap Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini, apakah kemudian harapan untuk berkeadilan seperti yang diharapkan oleh Promovendus ini dapat terwujud kira-kira? Bagaimana? Harapan saya dan juga mungkin bisa menjadi satu keyakinan Ibu, ada yang beberapa yang direkomendasi saya selain merekonstruksi ke Undang-Undang Keistimewaan itu juga ada beberapa pembentukan lembaga non struktural yang merepresentasikan antara 3 komponen kesultanan tersebut. Juga kita cukup, kembali. Pak, cukup ya. Sudah diselamatkan oleh timer. Terima kasih Profesor Dr. Haji Gunarto. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Sri Endah Mayuningsih, SHMH. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Anis Masturhatun, SHMH, dipersilakan. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Penguji yang hadir secara daring maupun secara luring. Profesor Dr. Gunarto, Prof. Eko, Prof. Endah, dan juga Prof. Mahmud Tarom, Prof. Adi, dan Ibu Dr. Hajah Sikosiah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan saudara yang berbahagia, Promovendus ya, namanya siapa? Dwinanto Nugroho. Apa hubungannya dengan Tanah Sultan Ground dengan Paku Alam namanya itu? Kalau secara sekilas tidak ada hubungannya Bu, tapi Nugroho itu artinya adalah anugerah dari Tuhan, dan itu termasuk juga penghormatan terhadap alam. Oh gitu ya. Iya, baik. Saya juga apresiasi saudara karena penelitian ini juga hampir jarang ya yang khusus meneliti mengenai keistimewaan Yogyakarta itu sendiri. Nah, kalau saudara sudah bergelut banyak ya di di wilayah DIY dan bahkan menjadi penasehat khusus pertanahan gubernur ya DIY itu, menurut saudara kira-kira sejarah yang menentukan adanya tanah Sultan Ground maupun
Paku Alaman Ground ini itu di mana letaknya? Sejarah itu muncul itu kapan? Terima kasih Prof. Anis atas pertanyaannya. Jadi bagi kami sebenarnya dan mungkin juga banyak masyarakat DIY itu sangat meyakini dan sangat menghormati adanya perjanjian Giyanti 1755 di mana di situ ada pengakuan ketika Mataram dibagi dua itu gitu. Jadi itulah menjadi awal mula bahwa DIY ini adalah miliknya Kesultanan dan Kadipaten. Mulai dari perjanjian Giyanti. Oh, kalau Kesultanan itu berarti miliknya Sultan, kalau Paku Alaman milik Kabupaten gitu. Kadipaten itu Paku Alaman. Paku Alaman, ya. Ji. Baik. Kemudian kira-kira kalau di dalam disertasi ini yang menurut saudara itu benar-benar menjadi novelty atau kebaruannya itu di mana? Yang menjadi novelty-nya adalah salah satu ide yaitu penerbitan sertifikat yang menyeluruh untuk keseluruhan Kesultanan dan Kadipaten sebagai induk dari sertifikat hak milik atas tanah Kesultanan dan Kadipaten atas daerah istimewa Yogyakarta. Oh, di situ. Iya. Selamatkan oleh Bedel. Terima kasih Ketua Sidang. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu tanya jawabnya sudah selesai. Terima kasih Prof. Anis. Ujian terbuka saya skorsing terlebih dahulu untuk memberi kesempatan saudara Prof. Vendus dan keluarga istirahat sebentar. Dan Dewan Penguji memberi penilaian secara daring, koordinasi musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin berapa sih? Oh ya. Saya persilakan Saudara Prof. Vendus untuk ke podium. Ujian terbuka saya lanjutkan. Skorsing saya cabut. Setelah seluruh Dewan Penguji memberikan penilaian, Saudara Prof. Vendus dinyatakan lulus dengan nilai 3,80, predikatnya cum laude. Dr. Dwinanto Nugroho, SSI, MAP, tercatat sebagai lulusan yang ke-428 program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya dan memberikan rahmat keberkahan pada Dr. Dwinanto Nugroho, SSI, MAP, dan keluarga. Penyerahan surat keterangan lulus hadirin dimohon berdiri. Dr. Dwinanto Nugroho, SSI, MAP dimohon menempatkan diri. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum didampingi Sekretaris Program dipersilahkan.
Ketua Program Dr. Ilmu Hukum, Sekretaris Program, dan Dr. Dwinanta Nugraha SSI MAP kembali ke tempat semula. Hadirin, kami silahkan duduk kembali. Pesan dan kesan doktor baru kepada Dr. Dwinanta Nugroho SSI MAP kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami sampaikan beberapa hal apa yang menjadi kesan bagi saya, dan mungkin latar belakangnya adalah mungkin berbeda dengan kebaikan orang, karena memang sungguh sangat berat sebenarnya kami bisa menyelesaikan sampai tahap ini, mengingat bahwa tadinya saya barengan sama nyonya saya almarhumah juga, dan memang terus terang dulu kebahagiaan saya tertinggi adalah ketika saya menatap wajah istri saya. Sekarang ini kebahagiaan saya tertinggi adalah ketika saya mengenangnya dan merealisasikan apa yang menjadi amanah dia. Dan saya terima kasih sekali pada Dewan Penguji yang telah membantu saya dalam merealisasikan apa yang menjadi harapan amanah istri saya juga almarhum. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian promosi doktor ditutup oleh Dekan Fakultas Hukum. Sebelum saya akhiri ujian terbuka ini, saya mengucapkan selamat pada Dr. Dwinanta Nugroho SSI MAP yang telah lulus doktor dengan predikat cum laude sebagai amanah istri tercinta yang sudah dipanggil Allah lebih dahulu. Ya. Kemudian kami sampaikan berjuta-juta terima kasih pada seluruh Dewan Penguji, khususnya penguji eksternal Profesor Dr. Adi Sulistiono, SHMH. Matur nuwun Pak Dekan. Nggih, matur nuwun Pak Dekan. Juga Profesor Dr. Mahmud Tarom, SHMH, dan penguji yang lain. Terima kasih juga kepada tim promotor yang sudah mempromosikan Dr. Dwinanta Nugroho SSI MAP menjadi doktor dengan predikat cum laude. Tim promotor khususnya Profesor Dr. Anis Masturhatun SHMH. Terima kasih yang mendalam kami sampaikan pada seluruh hadirin yang hadir dengan penuh kesabaran sampai akhir pada ujian terbuka ini. Khususnya Saudara Diamela Sartika, asisten dari Dr. Dwinanta Nugroho SSI MAP. Terima kasih juga pada anak yang ke-1 ini, Fernanda Bintang Nugroho. Terima kasih juga pada Lulu Agung Wardono yang hadir di ujian terbuka ini. Marilah kita tutup ujian ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Dr. Dwinanta Nugraha SSI MAP beserta keluarga dimohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat hadirin dimohon berdiri.